Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komeng Puja Putri Gayatri dari kelas 11 IPA 1 absen 13. Nah, untuk memenuhi SAS di semester kali ini, saya akan membuat video pembahasan terkait materi pemanasan global. Nah, jadi belakangan ini kita sadar bahwa hawa di sekitar kita itu terasa begitu panas. Nah, ternyata penyebabnya adalah pemanasan global. Pemanasan global ini pasti sudah sering teman-teman semua dengar dan juga sering ditemui di televisi-televisi. Pemanasan global ini apakah berbahaya bagi kita? Lalu apa penyebabnya dan bagaimana prosesnya? Mari kita bahas pada video ini. Yang pertama adalah pemanasan global atau global warming ini adalah kenaikan suhu rata-rata di permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya emisi gas polutan yang menyelimuti bumi. Saat ini kenaikan suhu bumi sudah mencapai rata-rata 2 derajat Celcius. Nah, penyebab dari pemanasan global ini apa sih? Salah satunya itu penyebabnya adalah efek rumah kaca. Jadi simpelnya efek rumah kaca itu adalah kondisi di mana bumi kita itu terkena cahaya matahari masuk, kemudian cahaya matahari itu terjebak di permukaan bumi, kemudian bumi kita itu menyerap cahaya matahari sehingga suhu bumi kita itu relatif hangat. Nah, ternyata jika dilihat dari pengertiannya dan proses efek rumah kaca, ternyata efek rumah kaca ini memiliki dampak yang positif bagi bumi kita. Kenapa? Karena tetap menjaga suhu bumi hangat. Jadi kita dapat bayangkan ketika efek rumah kaca ini tidak ada, maka suhu bumi dapat mencapai angka minus 18 derajat Celcius per harinya. Nah, namun yang menjadi masalah adalah ketika gas polutan atau emisi gas polutan yang menyelimuti bumi itu semakin tebal. Seperti ini ilustrasinya. Jadi ini adalah bumi kita. Kemudian ini adalah emisi gas polutan yang menyelimuti bumi. Gas ini dihasilkan dari aktivitas kehidupan makhluk hidup sehari-hari di bumi. Kemudian yang lapisan paling luar adalah lapisan ozon. Jadi ketika sinar matahari masuk ke bumi, maka beberapa sinar yang berbahaya seperti sinar ultraviolet akan dipantulkan oleh lapisan ozon, sehingga hanya beberapa cahaya matahari yang masuk ke permukaan atmosfer. Setelah itu, cahaya akan bertemu dengan gas-gas yang menyelimuti bumi. Gas ini juga akan memantulkan sedikit dari cahaya matahari. Kemudian sisanya akan masuk dan diserap oleh bumi kita. Namun, beda halnya apabila gas polutan ini sangat tebal. Jadi, ia akan mudah bereaksi dengan lapisan ozon dan membuat lapisan ozon kita berlubang. Jadi, ketika lapisan ozon berlubang seperti ini, maka sinar matahari yang masuk tidak akan ada yang memantulkannya lagi. Jadi intensitas cahaya matahari yang masuk akan lebih banyak daripada biasanya, yang menyebabkan suhu bumi kita itu akan terus meninggi setiap harinya. Nah, dari penjelasan tadi, apa aja sih gas-gas yang dapat menyebabkan polutan yang menyelimuti bumi kita? Yang pertama ada gas karbon dioksida atau CO2. Gas ini dihasilkan dari kehidupan makhluk hidup sehari-hari yang bernapas dan menghembuskan napas. Kemudian yang kedua adalah karbon monoksida. Karbon monoksida dihasilkan dari sisa-sisa hasil pembakaran seperti pabrik-pabrik yang ada di kota. Kemudian ada gas metana yang dihasilkan dari pembusukan limbah. Yang lainnya ada gas CFC, NO, dan gas PFC. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak dari adanya pemanasan global. Ada beberapa dampak yang diakibatkan
dampak ini cenderung mengarah ke arah yang negatif. Jadi dampak pertama adalah berkurangnya es di kutub selatan. Suhu yang tinggi dapat membuat es di kutub selatan perlahan-lahan itu mencair. Kemudian potensi tenggelamnya pulau-pulau kecil di dunia. Dari melelehnya es-es yang ada di kutub, maka volume air laut akan semakin meningkat sehingga ada potensi untuk menenggelamkan pulau-pulau kecil. Salah satunya adalah pulau yang kita tinggali, yaitu Pulau Bali. Yang ketiga adalah pemutihan terumbu karang. Jadi, kenaikan suhu air laut ini dapat berpengaruh terhadap tumbuhnya terumbu karang. Terumbu karang yang mati akan mengalami pemutihan atau biasa disebut dengan coral bleaching. Yang keempat ada perubahan iklim. Nah, berlubangnya lubang ozon akan mempengaruhi arah mata angin kita, sehingga iklim di bumi itu akan dipengaruhi atau tidak menentu. Yang kelima adalah berkurangnya spesies flora dan fauna. Nah, perubahan iklim ini dapat mengganggu kehidupan flora dan fauna, sehingga beberapa jenis flora dan fauna yang tidak bisa beradaptasi akan mengalami kematian. Yang terakhir adalah hujan asam. Nah, hujan asam ini tidak seperti artinya, yaitu hujan yang berasa asam, tetapi hujan asam adalah hujan yang memiliki pH air kurang dari 5,7, sehingga ini sangat berbahaya dan dapat membunuh tanaman-tanaman dan juga merusak gedung-gedung yang terbuat dari logam. Nah, dari dampak yang ditimbulkan, kita akan beralih ke bagaimana cara penanggulangan dari dari pemanasan global. Yang pertama ada menghemat energi. Menghemat energi dapat kita lakukan dengan mematikan lampu saat tidak digunakan, dan juga jalan kaki atau bersepeda dan menggunakan transportasi umum. Yang kedua adalah mencari sumber alternatif seperti energi cahaya, energi angin, energi air. Yang ketiga adalah mengolah sampah. Mengolah sampah bisa kita aplikasikan dengan menggunakan 5 prinsip, yaitu 5R, yaitu reuse, reduce, recycle, rot, dan juga reuse. Reuse adalah menggunakan kembali, reduce adalah mengurangi pemakaian limbah, kemudian recycle adalah daur ulang, rot adalah pembusukan, dan juga reuse adalah menolak aktivitas yang menyebabkan limbah. Yang kelima adalah mencegah kerusakan hutan dengan melakukan reboisasi, kemudian melakukan sistem tebang pilih, dan juga memberantas komunitas-komunitas yang melakukan penebangan hutan secara liar. Nah, untuk mencegah pemanasan global, ada beberapa negara nih yang membuat sebuah kesepakatan mengenai pemanasan global. Salah satu di antaranya adalah KTT Bumi di Stockholm. Kemudian ada Protokol Kyoto di Jepang pada tahun 1997. Yang ketiga ada KTT Perubahan Iklim di Nusa Dua Bali yang membahas atau mengevaluasi terkait Protokol Kyoto. Kemudian ada Intergovernmental Panel on Climate Change, yaitu Dewan Iklim PBB yang beranggotakan 155 negara. Nah, dari pembahasan kita terkait dengan pemanasan global dan juga dampak-dampaknya dan cara penanggulangannya tadi, perlu kita ketahui pemanasan global itu sangat berbahaya bagi bumi kita. Oleh karena itu, mari kita jaga bumi kita bersama-sama agar kita dapat menikmati udara di bumi yang sehat dan segar, dan juga terhindar dari suhu bumi yang ekstrim. Karena menurut saya, bumi adalah tempat yang baik dan layak untuk kita pelihara. Nah, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan mengenai pemanasan global. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua di sana. Bye-bye.